Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Hari ini kita akan belajar mengenai sosok penting dalam sejarah perkembangan hukum Islam, yaitu Imam Daud Ali Az-Zahiri. Kita akan membahas siapa beliau, bagaimana latar belakangnya, mengenai pemikiran mazhabnya dan pengaruhnya dalam dunia hukum Islam. Kita akan memulai dari sebenarnya siapa sih sosok Imam Daud Az-Zahiri ini. Imam Daud Az-Zahiri lahir di kota Baghdad sekitar tahun 202 Hijriah atau sekitar abad ke-9 Masehi. Beliau dikenal sebagai pendiri mazhab Zahiri, sebuah mazhab fikih yang menekankan pada teks asli Al-Quran dan hadis secara literal. Menariknya, beliau hidup di masa dinasti Abbasiyah, di mana peradaban Islam sedang sangat berkembang dan muncul banyak mazhab dan pemikiran baru. Imam Daud ini terkenal sebagai pribadi yang sangat zuhud, artinya beliau hidup sederhana dan fokus beribadah. Beliau juga dikenal ta'awud alias terendah hati, sehingga banyak orang yang takjub dengan ilmu dan ibadah beliau. Bahkan pada zamannya beliau dianggap sebagai sosok yang sangat berhati-hati dalam bertindak dan berpikir. Mengenai pendidikan dan guru-guru beliau pada awalnya Imam Daud ini belajar banyak dari murid-murid Imam Syafi'i yang berada di daerah Baghdad. Beliau mulai dengan mendalami ilmu hadis, fikih Syafi'i, tapi kemudian pada jenjang pendidikan berikutnya beliau mengembangkan pemikiran tersebut sendiri. Beberapa gurunya yang terkenal diantaranya adalah Ishaq bin Rahwaih, Abu Thawr, dan Abu Bakar bin Abi Syaibah yang semuanya ahli dalam pakar hadis dan fikih. Beliau juga belajar dari ulama Basrah dan Kufah sehingga punya banyak kepemahaman yang luas dari berbagai tradisi. Mazhab Zahiri dan metode hukum. Mengenai metode dan hukum tersebut, mazhab Zahiri ini mengajarkan untuk berpegang teguh pada makna lahir zahir dari Al-Quran dan juga hadis, tanpa menggunakan analogi atau yang biasa kita sebutkan kias atau ijtihad dengan akal yang benar. Imam Daud ini menolak metode kias dan istihsan yang banyak dipakai oleh mazhab lain karena dianggap bisa menimbulkan subjektivitas. Menurut beliau, hukum Islam sudah lengkap dan jelas dalam teks Al-Quran dan hadis, sehingga tidak perlu ditambah-tambahkan lagi dengan penalaran spekulatif. Dengan pendekatan ini, Imam Daud ingin menjaga kemurnian hukum Islam sesuai dengan sumber aslinya. Mengenai murid-murid dan penyebaran mazhab Zahiri, Imam Daud ini memiliki sangat banyak murid, termasuk putranya sendiri yaitu Muhammad bin Daud Az-Zahiri yang meneruskan ajarannya. Murid-murid beliau menyebarkan pemikiran Zahiri ke berbagai wilayah seperti Syam, Khurasan, dan juga Andalusia atau yang disebut sekarang dengan Spanyol Muslim atau beberapa umat Muslim yang berada di Spanyol. Salah satu tokoh besar penerus mazhab Zahiri di Andalusia adalah Ibnu Hazm yang menulis banyak hal karya tentang mazhab ini. Teman-teman semua sudah kenal Ibnu Hazm belum? Akan kita bahas di video berikutnya. Mengenai karya-karya Imam Abu Daud, sayangnya karya asli Imam Abu Daud ini tidak ada yang bertahan sampai sekarang. Namun melalui catatan para ulama dan muridnya, kita tahu beberapa karyanya seperti yang pertama ada kitab Al-Usul tentang dasar-dasar hukum Islam, yang kedua ada kitab Al-Ijma tentang konsep dan konsensus, yang ketiga ada Ibtal Al-Qiyas yang membahas penolakan kias, yang keempat ada kitab Al-Khobar Al-Mujib Al-Ilm tentang ilmu hadis, yang terakhir ada kitab Al-Umum wal Al-Khusus terkait interpretasi dan umum dan khusus. Karya-karya ini memberikan landasan penting bagi mazhab Zahiri meskipun yang aslinya atau teks dalam bentuknya itu sudah hilang. Nah, mengenai perbandingan mazhab Az-Zahiri ini dengan mazhab lain, Imam Daud tumbuh dan belajar di antara mazhab besar seperti Hanafi dan juga Syafi'i. Meski awalnya mengagumi Imam Syafi'i, beliau melihat bahwa penggunaan kias dan penalaran oleh Syafi'i dan Hanafi terlalu banyak sehingga menimbulkan ketidaktepatan. Maka beliau memilih untuk hanya berdagang pada nas, teks asli atau ijma konsensus sahabat Nabi, serta menolak semua jenis penafsiran yang menuntut pemikiran rasional atau spekulasi. Mengenai pengaruh dan juga warisan dari mazhab Zahiri ini, meskipun mazhab Zahiri tidak berkembang besar seperti 4 mazhab Sunni yang sudah biasa kita kenal, pengaruhnya tetap terasa dalam materi hukum Islam. Materi yang literal dan kritik terhadap taklid yang diajarkan Imam Daud menjadi bahan diskusi dan kajian bagi para ulama dan sarjana Islam. Melalui Ibnu Hazm dan murid-murid lain, pemikiran Zahiri tersebar luas dan bertahan sebagai alternatif pemahaman hukum Islam. Kesimpulannya, Imam Daud bin Ali Az-Zahiri adalah tokoh penting yang mendapatkan kembali kita kepada teks Al-Quran dan hadis dalam menerapkan hukum Islam.
Metode yang beliau kembangkan menjadi alternatif yang menentang pendekatan yang memakai penalaran bebas. Warisannya mengajak kita untuk selalu hati-hati dan kritis dalam menginterpretasi hukum agama. Kajian tentang beliau dan mazhab Asy'ari ini relevan untuk memperkaya pemahaman tentang keagamaan dan dinamika hukum Islam. Mungkin sekian yang dapat saya bahas mengenai tokoh Islam kali ini. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.